Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak entok pemula. Pada kesempatan ini kita akan berbagi tips ya, pengalaman terkait dengan bebas dari berbagai penyakit dan serangan mata biru, penyakit yang lainnya yang menyerang entok sehingga berdampak entok itu mengalami kematian total seluruhnya. Dan alhamdulillah pada kandang saya ini ya tidak ada entok yang kematiannya begitu banyak dan merata ketika ada serangan penyakit dari luar ataupun di lingkungan sekitar. Padahal di lingkungan sekitar banyak ya, semuanya hampir sudah tidak ada yang punya entok karena terserang penyakit semuanya. Itu kalau di sini flu burung ya, kalau penyakit ayam, tapi kalau di entok itu biasanya mata biru dan yang lainnya, sehingga entok itu mengalami kematian total ya, tidak ada yang tersisa. Artinya satu kandang itu pasti habis semua karena penyakit itu. Dan alhamdulillah di kandang saya ini tidak ada kematian yang begitu banyak atau merata, walaupun hanya 1-2 ekor mungkin yang tadinya kena penyakit ya, karena kematian itu ya sebutnya normal lah ya. Dari ternak banyak yang mati 1-2 itu sebutnya normal ya. Artinya tidak terjadi kendala penyakit yang lainnya. Apa rahasianya ya? Kita akan berbagi tips sekarang di sini. Di video ini kita akan berbagi tips. Sekaligus kita akan melihat kandang bagian dalamnya terlebih dahulu. Dan ini entok jumbo ya. Entok jumbo karena sekarang ini kita sedang memperbanyak indukan, artinya indukan di sini itu kita akan gantikan dengan indukan jumbo. Ya, mana ini tempat bermain. Nah, tips yang pertama tentunya dari segi kandang ya. Kandang itu harus sebutnya ada tempat berteduhnya ya kan, ada tempat untuk mandi sehingga entok itu akan selalu bersih. Artinya selalu bersih itu dia bersih dirinya itu bagus, artinya kesehatan tubuhnya itu bagus ya. Yang mana ya seperti ini, airnya bersih ya kan, ini air alami, air hujan yang ditampung oleh kolam segini ya. Lalu saya tanami eceng gondok supaya menyerap bakteri-bakteri yang ada di kolam. Artinya air di sini akan selalu bersih ya, akan bening ya, akan layak untuk minum entoknya ya, karena di sini juga ada ikannya juga ini ya sebenarnya. Nah, yang penting penjagaan lingkungannya atau kandang-kandangnya ini harus baik. Harus baik itu ya tadi harus bersih, ada tempat berteduhnya juga. Ini saya sedang pembongkaran karena mau bikin kandang baru ya. Artinya nanti kita vlog di kandang berikutnya. Terus yang kedua, terkait dengan pemberian pakan, itu entok sangat berpengaruh sekali ya terkait dengan pemberian pakan. Pakan apa saja yang diberikan ya, tentunya ya pakan pabrikan akan lebih bagus ya. Pakan alternatif pun tidak jadi masalah ya, karena pakan alternatif di sini ya tentunya akan mempengaruhi juga dalam proses perkembangan pertumbuhan entok. Seperti saya juga pemberian pakan itu, pemberian pakan alternatif yaitu dari eceng ini ya, eceng gondok ini saya chopper, saya halus, lalu dikasih dedak, kasih konsentrat, jagung, nasi sisa ya, nasi aking itu boleh, itu bisa saja. Artinya tidak ada pengaruh yang sangat signifikan terkait dengan pemberian pakan yang begitu bagus ataupun tidak begitu bagus ya. Tapi kita harus perhatikan juga ya, jangan sampai pemberian pakan asal-asalan ya, kita kasih eceng saja dengan dedak cukup. Nah, itu juga kalau kebiasaan seperti itu nantinya akan jelek dampaknya, sehingga nanti akan mempengaruhi dalam perkembangan. Nah, terkait dengan penyakit yang datang itu waktu saya kemarin ya, saya kan dari usia kecil itu saya sudah biasakan minum itu pakai vitamin ya, jadi pemberian minumnya saya wajib pakai vitamin. Jadi sekiranya kalau waktu kecil itu saya beri setiap hari sampai dengan usia 2 bulan. 2 bulan kesini saya kasih seminggu sekali pemberian vitamin pada air ya. Banyak sekarang vitamin yang ada di toko yang bisa diberikan kepada entok. Nah, artinya vitamin itu nanti akan menimbulkan atau mempengaruhi daya imun entoknya juga ya. Jadi entoknya itu akan lebih kuat lagi ya, daya tahan tubuhnya.
karena sudah terkenal juga entok itu adalah entok yang kuat ya akan penyakit, tapi tetap saja sama saja ya, kalau kita perawatannya kurang, entok juga sama akan ada yang terkena penyakit juga. Artinya kita harus saling menjaga ya, makanya diberi pemberian minum, kita kasih vitamin. Dan sampai sekarang pun saya kasih vitamin itu ya 1 minggu sekali ya. Kalau udah 2 bulan ke sana, kita kasih 2 minggu, seminggu sekali atau 2 minggu sekali tuh vitamin pabrikan ya. Saya biasanya kalau di bagian minum dia dicampur dengan vitamin dari pabrikan, dari toko juga banyak ya. Terus yang terakhir ya tentunya dari segi perawatan ya kan, kita harus memperbaiki ya segala bentuk kenyamanan entok yang ada ya kan, mulai dari tempat bertelur, tempat bermain, tempat berteduh. Nah itu wajib sekali ya, karena saya usia 0 sampai 1 bulan itu kandangnya itu masih di kandang Raman, kandang baterai. Karena saya kandang baterai dan pakannya pun masih full pakai pur serta vitaminnya masih full ya. Kalau di sini saya udah campur nih ya, ini tadi saya kasih banyak, ada dedak campur jagung, masih sisa, dan juga konsentrat, artinya pur ya. 5-11 itu cocok untuk pertumbuhan entok. Tapi kalau sedang bertelur kita kasih konsentrat telur, artinya supaya cepat dalam bertelurnya ya. Ya karena kita sebagai peternak ya tentunya harus memperhatikan dari segi semuanya ya. Ini sekarang saya populasinya tinggal indukan itu ada 19 ekor ya, dengan pejantannya 4 dan indukannya 15. Lalu yang kecilnya saya ada sekitar 20-an lebih ya, itu yang akan menuju indukan lagi. Nah, artinya kita tidak punya pembesaran ya, cuma itu aja buat indukan. Ya mudah-mudahan kita bertambah terus ya terkait dengan indukan-indukannya. Nah kemarin ya banyak saja yang mau pesan terkait dengan, ada yang mau bikin pedesan ya kan, ada yang mau manggang ya, namanya juga di kampung ya, tidak dikasih kitanya kasihan, dikasih pun ya kitanya kehilangan calon indukan yang akan datang itu kan. Tapi tidak jadi masalah ya, karena ini kita juga kemarin tuh hanya 5 indukan, alhamdulillah banyak juga anaknya ya, sampai dengan 50 lebih ya kan, karena satu indukan itu 11 sampai dengan 15 itu ada ya. Ini kalau 5 indukan udah 50. Nah sekarang ada 15 indukan, berarti DOE yang nanti kita akan ciptakan ya sekitar 150-an ya per 3 bulan itu biasanya ya. Per 3 bulan itu kita punya 150 makan DOE ya. Oke, mungkin itu saja ya, terima kasih yang sudah nonton, sehat selalu ya, salam sukses buat kita para peternak entok pemula. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.